reguler C 2019, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan mengapresiasi hasil kritik dari ATU terhadap puisi Si Anak Hilang karya Sitor Situmorang. Namun terlebih dahulu saya akan membacakan puisi Si Anak Hilang karya Sitor Situmorang. Selamat menyaksikan. Si Anak Hilang karya Sitor Situmorang. Pada terik tengah hari, titik perahu timbul di danau. Ibu cemas ke pantai berlari, menyambut anak lama ditunggu. Perahu titik menjadi nyata, pandang berlinang air mata. Anak tiba dari rantau, sebaik turun di peluk ibu. Bapak duduk di pusat rumah, seakan tak acuh menanti. Anak di sisi ibu bunda, laki-laki layak menahan hati. Anak duduk disuruh bercerita, ayam disembelih, nasi dimasak. Seluruh desa bertanya-tanya, sudah beristri, sudah beranak? Si anak hilang kini kembali, tak seorang dikenalnya lagi. Berapa kali panen sudah, apa saja telah terjadi. Seluruh desa bertanya-tanya, sudah beranak, sudah berapa? Si anak hilang berdiam saja, ia lebih hendak bertanya. Selesai makan ketika senja, ibu menghampir ingin disapa. Anak memandang, ibu bertanya, ingin tahu dingin Eropa. Anak diam mengenang lupa, dingin Eropa musim kotanya. Ibu diam berhenti berkata, tiada sesal, hanya gembira. Malam tiba, ibu tertidur, bapak lama sudah mendengkur. Pantai pasir berdesis gelombang, tahu si anak tiada pulang. Terima kasih. Baiklah, setelah saya membacakan puisi Si Anak Hilang karya Sitor Situmorang, maka di sini saya akan menganalisis apresiasi ATU terhadap puisi Si Anak Hilang dari karya Sitor Situmorang. Puisi Sajak Si Anak Hilang ini menceritakan seorang anak laki-laki yang pergi merantau dan tak kunjung pulang. Di dalam puisi ini digambarkan bahwa si ibu dan bapaknya menghayalkan kepulangan sang anak yang akan dirayakan secara meriah. Kesan pertama pembaca setelah membaca puisi ini pasti mengira bahwa kepulangan si anak adalah nyata, padahal sebenarnya bukan. Pada lirik terakhir dijelaskan bahwa ternyata si ibu dan bapak hanya berhayal saja bahwa anaknya akan pulang. Banyak pembaca yang mengira bahwa puisi ini terinspirasi dari kehidupan penyairnya sendiri, yaitu Sitor Situmorang. Sitor Situmorang adalah putra Indonesia dari suku Batak yang tinggal di Eropa. Puisi ini menceritakan kehidupan dari penyair yang tinggal di Eropa dan tak kunjung pulang ke kampung halaman. Sitor sendiri dikenal sebagai penyair 3 negeri, yaitu bahasa Indonesia, Inggris, dan Belanda. ATU mengatakan bahwa sajak si anak hilang barangkali merupakan sajak modern Indonesia yang paling ketat bentuknya, paling sempurna keseimbangan strukturnya.
Pembaca yang tahu bahasa Indonesia sudah tentu akan memahami sajak ini, kata demi kata dan bait demi bait tanpa kesukaran apa-apa. Sajak ini menunjukkan bentuk tradisional, walaupun makna utamanya justru meniadakan dan memungkiri kemungkinan seorang anak muda yang sudah merantau untuk pulang kembali ke tradisi dan suasana lama, sebab si anak tiada pulang ia hilang selama-lamanya. Menurut pandangan Atiu, Sitor dalam sajak ini berusaha untuk menyelamatkan bentuk lama yang sudah hilang. Ia tidak ingin menghidupkan kembali bentuk sastra lama demi bentuk itu. Malahan, bentuk itu dapat dimanfaatkannya justru oleh karena sudah hilang dan sudah tidak hidup lagi. Tiu mengungkapkan bahwa Sitor mempermainkan bentuk ini dengan memakainya seketat-ketatnya untuk mempertajam efeknya sebagai ironi. Dapat memperlihatkan betapa mahir dan lincah Sitor pada waktu itu sebagai pencipta bahasa Indonesia. Bahasa yang digunakan sederhana tapi mampu memunculkan suasana keterangisan yang tragis. Akan tetapi, Tiu berpendapat rima dalam sajak ini tidak begitu dominan. Walaupun itu tidak berarti bahwa rima tidak ada. Dalam bait kelima, ada penyimpangan dari pola rima akhir sehingga dalam bait ke-7 dan ke-8 rima itu pun agak lemah. Tetapi sebaliknya, struktur makna pada puisi ini penuh dengan kesejajaran dalam seluruh sajak. Demikianlah cerita Si Anak Hilang, tragedi manusia terasing, manusia yang kehilangan komunikasi dengan masyarakat asalnya. Suatu tragedi yang sudah tentu dialami Sitor Situmorang dalam berbagai tahap kehidupannya. Baiklah, sekian apresiasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.